Kasus Ba'alwi ini dikehendaki oleh Allah. Tadi Kiai Imaduddin pun dikehendaki oleh Allah. Tadi semua. Kalau tidak ada keyakinan di hati kita bahwa ini juga merupakan af'al Allah, bahaya. Berarti kasus ini adalah telah membawa kepada kita adalah bukan untuk menyatukan, tetapi adalah justru sebaliknya. Sehingga timbullah kebencian tadi. Ingin menyembelih Ba'alwi lah, ingin intilah, ingin mengusir Ba'alwi lah. Nah ini juga harus diluruskan tadi semua, ya. Karena berarti kita ini adalah merasa punya kekuatan, merasa kita sudah paling benar. Nah ini juga harus dibenarkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah video yang wajib ada tonton ya saudara sekalian. Dimana ini datangnya dari Abah Setu ketika Abah Setu menjelaskan atau memandang polemik nasab ini dari sisi ilmu tauhid saudara sekalian. Ada hal yang menarik, banyak sisi objektif antara habaib dan kiai-kiai yang ada di Nusantara, khususnya pada kubu Kiai Haji Imaduddin. Kalau kita lihat semuanya datang dari Allah. Nah, oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Jangan sampai kasus apapun di dunia ini, termasuk kasus Ba'alwi, jangan pernah Anda pandang ini adalah tidak ada kaitannya dengan Allah. Ya, maka jangan sampai kita kehilangan Allah pada kasus Ba'alwi ini. Ya, setinggi-tingginya ilmu kita, bagaimanapun hebatnya ilmu kita, dan seberapa dalamnya adalah keinginan kita di dalam pandangan tauhid, sahabat, kita harus mampu melihat Allah dalam setiap kejadian apapun. Apakah pada saat kejadiannya, ataukah sebelum kejadiannya, atau setelah kejadiannya. Maka buat teman-teman yang di PWI, dimanapun berada, ya, yang jangan terlalu kebablasan dengan semangat yang berlebihan, sehingga kita lupa kepada Allah, ya. Akhirnya tujuan kita adalah baik, niat kita adalah baik, akhirnya kita kehilangan Allah. Seolah-olah tidak ada keyakinan kepada Allah. Ingatlah sahabat, kasus Ba'alwi ini dikehendaki oleh Allah. Maka baik dari golongan yang menolak maupun yang bertahan, pandanglah ini sebagai sebuah pelajaran tauhid kepada kita. Jangan sampai baik yang mempertahankan, jangan sampai kehilangan Allah. Dan baik demikian pula adalah yang menolak juga jangan sampai kehilangan Allah. Apa maksudnya kehilangan Allah? Tidak ada satu kejadian di alam dunia ini, Mas Bambang, ya, yang terlepas daripada rancangan Allah. Semuanya sudah ada pada rancangan Allah, dan maka itulah dulu sebetulnya Abah sudah pernah menjelaskan, kita harus mampu memandang persoalan Ba'alwi ataupun persoalan apapun dalam urusan dunia ini adalah secara syariat dan hakikat. Maka itulah kenapa mungkin ada sebagian juga tamu Abah kemarin dia bingung pada Abah. Terkadang Abah secara syariat kelihatan sangat syariat, tapi kemudian Abah akan bergerak secara hakikat. Karena dalam setiap pergerakan segala sesuatu, sahabat, apalagi buat teman-teman di channel Abah Setu yang sudah belajar tentang tauhid, ya, maka tidak ada satupun hal dalam yang terjadi di alam dunia ini adalah perkara baru. Ya, itu harus dipahami dulu, ya. Jadi kita kalau menghandle sebuah masalah itu harus mampu memandangnya adalah secara syariat dan secara hakikat. Karena memang demikianlah yang diajarkan kepada kita. Itulah kenapa kita disebut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah landasan tauhidnya adalah dibangun oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Seolah-olah dari dua hal yang berbeda, satu yang keluarganya lebih cenderung kepada Jabariyah, hanya melihat af'al Allah, tapi yang satunya lagi adalah lebih kepada Qadariyah, ya. Seolah-olah Mu'tazilah, di mana makhluk adalah memberikan peran yang utama tadi semua. Nah, adapun kita sahabat, kalau kita masih mengaku paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam setiap melihat kejadian apapun di dunia ini, tetap
Yang harus kita lihat adalah Allahnya. Apa maksud Allah mengadakan hal ini? Maka seharusnya baik Ba'alwi mengambil pelajaran maupun yang menolak juga mengambil pelajaran. Harus mampu melihat Allah dalam kondisi apapun. Karena mana ada gerak sebuah makhluk dalam sebuah wayang tanpa ada afal dalang. Itulah kenapa dalam tauhid wahdaniyat fil af'al. Dalam wahdaniyat fil af'al berarti bagaimana kita memandang bahwa segala af'al dari makhluk ini, apalagi Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian, dalanglah yang menciptakan wayang, dan dalanglah yang merupakan sumber gerak daripada semua wayang itu. Jadi disinilah kita akan adil dalam memandang. Kita tidak akan kebablasan dalam memandang. Dan ingatlah, segala yang Allah kehendaki di alam dunia ini pada dasarnya adalah ingin menyatukan. Jadi semangat Islam itu adalah menyatukan, bukan memecahkan tadi semua. Jadi semarah apapun Anda yang menolak Ba'alwi, jangan tumbuh menjadikan kebencian. Apalagi sampai ada mengatakan menghalalkan darah Habib, itu tidak boleh, ya. Itu adalah kelebihan. Berarti itu adalah syariat yang tidak mampu adalah menyertakannya hakikat di dalamnya. Ya. Jadi pada dasarnya kata Abah juga, kenapa alam dunia ini memiliki selalu adalah dualisme tadi. Ya. Nah inilah makanya sesungguhnya setelah kasus Ba'alwi ini ada dualisme, seumpama adalah Ya'juj wa Ma'juj. Nah inilah manusia ada pada fase Dajjal sebetulnya, kalau dia tidak mampu melihat Allahnya. Ba'alwi bisa jadi Dajjal, ataupun yang menolak Ba'alwi juga bisa Dajjal, gitu kan tadi. Maka sesungguhnya ini pelajarannya kepada kita, ya. Karena bagaimana di alam dunia ini dua-dua, ya tadi semua. Seperti ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian ada pelajaran tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Adalah bagaimana dipasangkan. Bagaimana dipasangkan, ya sahabat tadi semua. Maka kalau menurut Abah, jadi banyak dari sekian sahabat yang terlalu bersemangat di dalam kasus Ba'alwi ataupun kasus apapun dalam kehidupan di dunia ini, kita jangan sampai tidak mampu melihat apa Allah. Seolah-olah kejadian ini Allah itu nggak melihat gitu kan tadi. Jangan sampai demikian. Karena tidak ada la tataharraku zarratun illa biidnillah. Mas Bambang, sebiji zarah bergerak di alam dunia ini pasti izin Allah. Tuh, ya. Maka geraknya Kiai Imaduddin izin Allah, geraknya Ba'alwi adalah izin Allah, tapi yang ingin Allah kehendaki, kata Abah juga. Kenapa Allah mengqabad? Kenapa Allah membasat? Kenapa Allah melapangkan dan menyempitkan? Kita lapangkan karena kita bukan milik kesempitan, dan kita disempitkan karena jangan sampai kita milik kelapangan. Sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah satukan. Kita bukan milik kelapangan, bukan milik kesempitan, tapi milik Allah. Jadi intinya, Mas Bambang, kasus Ba'alwi ini ya adalah untuk membawa kita kepada Allah. Semuanya juga. Kenapa dikaitkan dengan nasab? Ada juga sama. Agar kita mengenal Rasulullah dengan sebenarnya. Jadi bukan merasa paling benar semua, merasa paling ahli surga semua, tadi semua. Kemudian menganggap bahwa seolah-olah Ba'alwi adalah ahli neraka semua, dan Ba'alwi sudah menganggap yang menolaknya ahli neraka semua, maka berarti dalam kasus ini kita tidak mampu melihat Allah dalam kejadiannya. Nah inilah maka Abah ingin bicara kepada dua tim, dua kubu yang menurut Abah adalah, makanya inilah mari kita ambil hikmahnya dari semua ini, dan marilah juga kita jangan melupakan tauhidnya, ya. Kepada kubu Kiai Imaduddin maupun kepada kubu Taufik Assegaf tadi semua, jadikan ini ya adalah pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Karena kelihatannya banyak hal yang harus yang tersembunyi yang Allah menginginkan terbuka semuanya. Ya. Maka inilah kasus yang harus kita pahami, memancing kita semua, dan Abah sendiri adalah sampai beli puluhan kitab, sampai beli puluhan buku, sampai istilahnya bahasanya adalah terus adalah mutolaah, mudzakarah dan lain sebagainya. Kemudian meneliti karena tadi semua. Karena pada dasarnya kembali ya, selama kita belum
menjadi seseorang yang meneliti sesuatu, kita ini belum nanti akan mampu memahami secara benar ya sahabat. Jadi tolong ya buat teman-teman yang memberikan WA ke Abah di grup yang di grup PWI yang Abah ikut. Jadi jangan dijadikan sebagai seolah-olah inilah berarti kalau begitu kita dengan kasus ini sudah kehilangan iman, sudah kehilangan tauhid, sudah kehilangan seolah-olah ada lagi yang ketakutan terlalu berlebih ya tadi semua. Harusnya kenapa harus takut dengan persoalan Ba'alwi ini? Kalau seandainya Allah menghendaki kerusakan, bagaimanapun bertahannya Kiai Imad, ya tetap aja akan rusak kalau Allah menghendaki. Tadi semua, ya. Maka marilah jalankan semuanya adalah dengan baik dan benar. Segala proses yang kita hadapi ini bagian daripada ujian kita, bagian daripada cara Allah ingin memberikan pemahaman kepada kita, sekaligus cara Allah ingin menyadarkan adalah juga kepada Ba'alwi adalah tentang keadaan ini. Intinya adalah ingin menyatukan sesungguhnya. Karena di mata Allah semuanya mulia. Makanya jangan tadi ya sekarang pelajarannya kepada Ba'alwi barangkali tidak lagi adalah mengaku-ngaku adalah membangga-banggakan diri sebagai duriat, di samping bahwa dia tidak bisa, dia juga karena berkaitan membawa duriat kepada seseorang yang mulia itu memiliki konsekuensi, karena orang mulia itu milik seluruh orang, jadi semua. Maka seseorang yang mengklaim dirinya adalah bagian daripada seseorang yang dicintai oleh banyak orang, pasti banyak orang yang akan akan mempertanyakan tentang masalah itu. Maka kedepannya berarti pelajarannya kepada Ba'alwi sudah, marilah kita sama-sama berjalan beribadah kepada Allah. Dan kalau masih meyakini Allah dan meyakini Rasulullah, beribadahlah yang benar kepada Allah. Dan marilah fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba. Apakah kelompok Kiai Imad yang lebih soleh atau ke Ba'alwi yang lebih soleh? Apakah kelompok ini Kiai Imad yang lebih manfaat buat alam dunia ini atau ke Ba'alwi yang lebih manfaat? Di sini sesungguhnya adalah ujian kalau pandangan secara tauhid. Maka kalau kita lihat merujuk pada kitab Hikam saja, dikatakan adalah oleh Syatailah adalah al-kaunu dhahiruha adalah girratun wa batinuha ibratun. Jadi segala apa yang selain Allah itu sahabat disebut kawan tadi semua ya. Baik itu dalam bentuk apapun, bendanya maupun af'al dari benda itu adalah kawan, makhluk semuanya juga. Bergeraknya kita adalah makhluk, bergeraknya Ba'alwi juga oleh Allah, ingat itu. Jadi semua itu kita harus mampu melihat muhariknya. Tadi apa maksud tujuan daripada Allah untuk memunculkan masalah ini. Maka dikatakan adalah al-kaunu dhahiruha adalah girratun, adalah sebagai gurur, adalah sebagai tipuan, tetapi wabatinuha ibratun. Tetapi adalah secara batinnya adalah sebagai ibrah tadi semua. Pelajaran kepada kita. Kita diminta oleh Allah lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah, itu intinya. Ya, kita lebih mengenal Allah dan Rasulnya dengan baik. Nah, inilah awal kasusnya adalah dimunculkannya kasus ini. Atau yang kedua, Ba'alwi juga dituntut untuk lebih belajar ilmu lebih baik, gitu kan tadi. Ada di samping itu juga berhentilah dengan tapi kembali kata Abah juga, karena makhluk itu adalah semuanya adalah juga tadi. Adalah tidak lupa daripada gerakan yang. Maka dikatakan adalah pan nafsu adalah tanduru ila dhahiri ala girratiha. Nafsu memandang tipuan lahirnya, ada wal qalbu yang duru ila batini ibratiha, sedangkan hati memandang pelajaran batin. Jadi tetap bagaimanapun kita berbuat ya dalam syariat itu, kita harus mampu melihat hakikatnya. Seperti tubuh ini bergerak, sesungguhnya kita harus menyadari apakah bergerak ini sebenarnya dalam khairihi wa syarihi, sesungguhnya adalah semuanya instruksi dari hati. Nah, apakah Allah ingin menyuruh kita belajar mengenali hati kita? Bukan. Tubuh ini, af'al tubuh ini, apa kalam yang keluar dari mulut ini, dari tubuh ini, semua datang dari hati. Tapi Allah menginginkan kita lebih belajar lebih jauh lagi, ternyata hati pun adalah tidak la haula wala quwata. Maka sesungguhnya yang menggerakkan hati kita adalah jiwa atau ruh. Tetapi kemudian ternyata jiwa juga adalah makhluk. Dia juga la haula wala quwata. Sesungguhnya yang dihendaki oleh Allah itu adalah yang di sebalik jiwa dan ruh itu siapa? Allah. Jadi intinya apapun kasus yang ada di dunia ini,
Kita harus mampu memandangnya secara syariat dan hakikat. Secara syariat adalah kita memang harus berbuat secara syariat ya. Seperti halnya dalam kehidupan kita ini kan antara al-abid wal ma'bud, antara khalik dan makhluk tadi semua. Tadi, makanya ibadah itu kan seolah-olah kerjasama al-abid wal ma'bud wahid, seolah-olah begitu kan tadi semua. Seperti halnya kita ingin mendapatkan buah yang baik, rasa yang manis, wangi yang harum, itu adalah harus diawali ditanam. Nah, yang nanam itu adalah syariat kita, manusia. Kemudian Allah yang menumbuhkan secara hakikat tadi semua. Tetapi kemudian nanti akan didatangkan juga dari Allah ujian. Apa itu? Kumbang lah, apalah insektisida lah, kemudian jamur lah, fungisida lah, ataukah misalnya tema gulma adalah apa herbisida lah dan lain sebagainya. Nah, bukan Allah yang nyemprot tadi semua. Bukan Allah yang membuang daripada penyakit itu sesungguhnya. Tadi, maka kemudian setelah kita semprot, kewajiban Allah seolah-olah membuat pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih baik lagi. Jadi kayak semacam itulah sebetulnya adalah antara, makanya kenapa sahabat kita disebut khalifah, adalah khalafa di muka bumi ini. Bagi kita para ustadz, para kiai, jangan pernah merasa punya hidayah. Jangan pernah merasa kita bisa mengimankan orang. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa memaksakan orang untuk percaya kepada kita dan mendengarkan apa yang kita dengar. Enggak. Tugas kita adalah sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran pada baginda Nabi adalah tugas kita adalah hanya menyampaikan. Tadi semua ya. Maka kita sebut Al-Qari, Allah lah Al-Hadi. Maka juga buat teman-teman PWI, buat kiai-kiai di PWI, tadi semua juga, tadi semua. Insya Allah yang adalah, kalau menurut Abah adalah keilmuannya sudah cukup. Nah, pandang juga lah secara tauhid tadi semua. Sehingga kalau pada saat kita memandang secara tauhid, meluruskan Ba'alwi itu tidak disertai dengan komen-komen, dengan kebencian-kebencian secara, itu yang berarti tidak mampu melihat Allah pada kesalahan Ba'alwi itu tadi semua ya. Dan ini pun berlaku sebaliknya kepada Ba'alwi. Maka sesungguhnya ini adalah pelajaran kepada kita semua ya. Pelajaran kepada kita semua, karena pada dasarnya yang harus kita pahami adalah bahwa kita ini manusia semua la haula wala quwata, dan kita semua ini harus paham. Semua kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka jangan pernah merasa mampu memberikan hidayah, apalagi jangan pernah merasa paling benar. Kalau orang sudah merasa paling benar, itulah orang yang paling salah dari semua ya. Dan inilah yang kata Abah, jangan kehilangan tauhid di dalam segala proses sesuatu. Makanya kenapa syariat dan harus dibangun dengan hakikat. Hakikat harus dilandasi dengan syariat. Syariat yang benar adalah insya Allah. Nah, bidayah yang benar akan membawa kepada nihayah. Karena demikian pula dengan kata ulama adalah al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqi fihi ya. Paman ro'a al-kauna. Nah, balik tadi. Alam ini seluruhnya, Ba'alwi juga alam, kita juga alam, dunia ini juga alam semua. Jadi kita biar nggak kebablasan sampai lupa membenci klan ini sedemikian rupa, seolah-olah ingin halal darahnya, itu nggak boleh sama sekali. Berarti kita ini meluruskan satu perkara dengan cara yang salah tadi semua. Tidak mampu melihat Allah dalam segala perkara. Padahal tidak ada masalah yang datang pada kita semuanya adalah pelajaran yang harus kita mengambil hikmah dari semua pelajaran ini. Maka ini biarkan menggantung tadi semua, seolah-olah begitu sampai manusia menemukan adalah hikmah di sebalik daripada pandangan ini semua. Dikatakan al-kaunu kulluhu zulmatun, alam seluruhnya adalah kegelapan. Berarti seluruhnya selain Allah itu kegelapan. Jadi tidak ada wayang satu peti bisa bergerak kecuali digerakkan oleh dalang. Adapun ada dibagi oleh dalang itu ada kelompok Rahwana, Pandawa, ada kelompok Kurawa tadi semua. Itu pun pelajaran. Bagaimana dari Kurawa ambil pelajaran, bagaimana dari Pandawa adalah mengambil pelajaran. Kalau Pandawa bisa keyakinan bahwa klan Kurawa itu adalah merupakan paling najis, tapi dia tidak mampu melihat Allah di situ. Berarti sesungguhnya Pandawa itu juga sudah kebablasan. Dia tidak mampu melihat af'al dalang pada gerak dirinya. Nah inilah maka kata Abah juga, kita harus mampu memandang persoalan ini secara syariat dan hakikat. Supaya kita selamat. Karena yang Abah takutkan itu sekarang ini manusia banyak mati dalam keadaan marah, mati dalam keadaan benci, mati dalam keadaan berada pada unsur narun, unsur api, nafsu amarah. Ini bahaya sekali ya.
Ini makanya kenapa Abah dalam selama kasus Ba'alwi ini Abah juga ngaji kitab tauhid supaya jangan sampai kita kebablasan di dalam menyelesaikan sesuatu adalah tidak mampu melihat Allah apakah dalam kelapangan maupun dalam kesempitan, dalam hak maupun batil tadi semua, dalam khairihi maupun dalam wasyarihi. Tetap harus Allah yang harus kita lihat ya. Supaya kita bisa mengambil itulah perlunya tauhid. Karena selama bukan Allah pasti dia ada dualisme, dohir batin ada dua. Selama bukan Allah pastilah dia itu adalah antara siang dan malam, antara selamat dan celaka, antara dunia dan akhirat, surga dan neraka, kesempitan dan keluasan. Maka berarti kita akan berada pada selalu dualisme dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi Mas Bambang, kasus Ba'alwi ini dikehendaki oleh Allah. Tadi Kiai Imaduddin pun dikehendaki oleh Allah tadi semua. Kalau tidak ada keyakinan di hati kita bahwa ini juga merupakan af'al Allah, bahaya. Berarti kasus ini telah membawa kepada kita adalah bukan untuk menyatukan, tetapi adalah justru sebaliknya. Ya, jadi Kurawa dan Pandawa adalah bagaimana. Nah, tapi harus dijadikan pelajaran mana yang menang, Pandawakah atau Kurawakah. Nah ini ya. Jadi kita harus paham tadi semua ya. Kepada Ba'alwinya juga bagaimana, karena percayalah juga sama ini semuanya juga bukan hanya kepada Ba'alwi, bukan hanya kepada yang menentang, tapi juga kepada yang ditentang. Sesungguhnya baik yang menentang, yang ditentang adalah sedang digiring oleh Allah untuk mengenali Allah dua-duanya. Kalau sudah mengenali Allah dua-duanya, insya Allah Ba'alwi juga tidak akan ngotot ngaku-ngaku duriat kalau menurut Abah. Asal dia ngerti saja tauhid dengan benar, dia akan malu dan mengakui duriat sebenarnya. Tadi semua, insya Allah, karena tujuan Allah itu. Jadi jangan anggap sepi Allahnya, jangan dikira dunia ini nggak ada rancangan Allah, nggak ada di dunia ini. Yang kalau seandainya punya pandangan, nah ini berarti kalau demikian berarti kan mutajilah tadi semua. Jadi seolah-olah kitalah pelaku segala-galanya, bisa melakukan sekehendaknya tanpa ada wasit Allah di dalam kehidupan kita. Ini bahaya secara tauhid ya. Karena kalau seandainya bahaya secara tauhid, yang ditakutkan adalah kita mati dalam kesyirikan. Kita mati di dalam itulah kenapa kata Abah, misi yang dibawa Nabi Adam sama Nabi Muhammad itu la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ada kalimat Nabi isbat. Maka buat teman-teman di grup Abah saya itu harus mulai, marilah. Maka kenapa di Abah itu ada bahas Bapak Ba'alwi, bahas Bapak NU gitu kan. Jadi kesini Abah itu tadi semuanya juga di belah sini juga diluruskan, belah sini juga tetap kita hanya sebatas al-qari tadi semua. Jadi jangan pernah kita sebagai manusia adalah mampu memberikan hidayah pada orang, tidak bisa. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah. Ingat itu. Innaka la tahdi man ahbabta. Jadi juga siapa tadi ya Mas, jangan sampai juga seolah-olah kayak di dunia ini nggak ada Allah. Aduh bah, kalau begini dunia ini hancur nih bah. Indonesia apakah enggak begitu juga. Karena tetap ada wasit, ingat itu. Kita harus punya keyakinan, ada Allah, ingat itu. Ya, kalau Allah menghendaki kebaikan buat bangsa ini, Allah akan tolong kok nanti semua. Ya, maka inilah semuanya harus kembali kepada Allah dari semua. Jangan hanya ngaku-ngaku Allah tapi tidak kenal kepada Allah. Jangan hanya ngaku-ngaku Rasulullah, apalagi ngaku duriat. Tapi perbuatan tidak mencerminkan Rasulullah. Karena itu adalah akan menghina Rasulullah. Dan juga percayalah, siapapun dia yang palsu di dalam perjuangannya, pengakuannya, dia akan mendapatkan akibatnya sendiri. Siapa nanam ganja adalah buahnya ganja. Siapa nanam tahajud, buahnya tahajud. Siapa nanam pisang, buahnya pisang. Artinya, siapa nanam kebaikan, karma baik, buahnya adalah akan kebaikan. Jadi ini dunia pun ada sunatullah yang harus kita pahami ya. Maka dikatakan oleh Syaikhullah, al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rohu duhurul haqi fihi. Faman ro'a al-kauna, ya. Maka dikatakan, nah ini banyak ya. Barang siapa melihat alam al-kauna walam yashhad tadi, yashhaduhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar ya. Wa hujibat anhu adalah sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Jadi jelaskan. Jadi barang siapa melihat alam tidak menyaksikan Allah di alam itu, di kawan itu, di kasus ini, kebablasan tidak mampu melihat Allah pada kasus tadi semua ya. Nah, ini berarti kita sudah kebablasan ya. Alam tidak menyaksikan Allah pada alam itu, baik sebelumnya tadi semua Nabi katakan adalah yashhadu fihi au indahu ya, atau au qablahu sebelumnya au ba'dahu setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar.
Maka berarti sesungguhnya ia telah mencapai keberadaan cahaya dan sinar matahari, ada wahujibat anhu syumusul ma'arif, terhalang adalah dikatakan adalah wahujibat anhu syumusul ma'arif, berarti cahaya sinar matahari ma'rifat pada hatinya itu adalah terhalang oleh awan tadi, dunia tadi. Jadi kita terhalang oleh dunia, Allah terhalang oleh dunia dan oleh akhirat. Allah terhalang oleh mudah dan terhalang oleh susah. Allah terhalang oleh neraka maupun oleh surga. Padahal sesungguhnya yang ingin dikehendaki oleh Allah adalah kita kembali mentauhidkan Allah, mampu melihat Allah dalam kemudahan dan mampu melihat Allah di dalam kesulitan, mampu melihat Allah pada yang menolak ba'alwi dan mampu melihat Allah pun adalah pada ba'alwinya sendiri. Jadi bukan tumbuh daripada kebencian kepada kedengkian tadi semua. Nah itulah yang harus dikhawatirkan di dalam kasus ini ya sahabat. Maka orang yang tidak mampu maka dia akan bahaya ya sebenarnya. Ya. Jadi apalagi yang dikatakan Rasulullah, mamin nafasin adalah tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi, tiada setiap napas kau hembuskan kecuali ada takdir. Artinya tidak ada sebuah kejadian yang akan kita lewati kecuali melewati apa yang sudah ada pada kodoknya. Artinya seorang pemain film itu akan bergerak sesuai dengan skenario yang ada. Jadi yang ketakutan kepada kasus Ba'alwi ini bisa menghancurkan Indonesia berlebihan, jangan. Tadi semua tidak ada makhluk, kan malah haula wala quwata tadi semua. Maka tadi bagaimana kita bersikapnya? Kalau kita takutnya kepada Ba'alwi, maka justru Ba'alwi akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghancurkan kita. Tapi kalau kita hanya takutnya kepada Allah dan meluruskan mereka karena Allah, marah kepada mereka karena Allah, insya Allah yang akan berikan kekuatan kepada kita untuk melemahkan mereka. Tetapi kembali, karena semuanya juga disayangi oleh Allah, Allah akan berikan penyadaran kepada mereka. Karena di dunia ini nggak boleh semuanya baik dan nggak boleh semuanya buruk. Inilah apa yang sudah ada, inilah semua tadi semua. Inilah keseimbangan yang dibuat oleh Allah kepada kita. Jadi jangan sampai maka kenapa dalam hikmah berikutnya dikatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima la yusa bimahjubin ama'ah. Di antara bukti bahwa bagimu atas ada kemahakuasaan Allah, dia menghalangimu dari melihat Allah dari kasus Ba'alwi ini di antaranya, ya. Jangan sampai tidak mampu melihat Allah pada kasus ini, dalam kasus apapun tadi semua. Karena ingat, sang sutradara itu hanya satu dan tujuan sang sutradara ingin membawa kita kembali kepadanya tadi semua adalah membawa kepada mentauhidkan Allah tadi semua, melihatnya dalam baik dan melihatnya dalam buruk, melihatnya dalam jalalnya, melihatnya dalam koharnya, tapi melihatnya juga dalam jamal dan kamalnya. Karena alam dunia ini yang harus dipahami Mas Bambang, inilah keseimbangan Allah. Maka kalau dunia ini baik semua berarti Allah nggak hebat, atau semua buruk semua berarti Allah juga nggak hebat. Sempurnanya ilmu Allah itu berpadunya 4 anasir tadi. Kenapa dalam diri kita ada narun, ada hawaun? Adalah 2 unsur yang akan membawa kita kepada nafsul amarah dan lawamah. Tetapi Allah dengan kelembutannya juga menciptakan adalah ma'un dan turabun untuk menunjukkan bahwa dia juga jamal dan kamal. Maka keadaan alam dunia ini, yang tadi siapa takutkan Mas Arif, waduh kalau seandainya nggak ada Kiai Ma'duddin, ini dunia ini hancur. Nggak begitu juga tadi semua. Hati-hati, nggak mampu melihat Allah dalam kasus ini. Ya, maka inilah yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya yang Allah kehendaki itu begini dari semua tadi. Antara unsur narun, hawaun akan berseberangan dengan unsur maun dan turabun. Antara kelembutannya dan kasarnya tadi semua. Ya. Tapi kita dalam kelembutan dan kasarnya, khairihi dan wasyarihinya harus tetap melihat dia tadi semua. Ya. Itulah kul huwallahu ahad tadi semua. Makanya kata Abah juga, kalau seandainya melakukan sesuatu di alam dunia ini, kalau kita tidak memiliki landasan yang kuat tentang tauhidnya, maka memaknai ilmu apapun, apalagi yang berkaitan dengan akhirat, surga, neraka, ya, itu akan kebablasan pemanaannya. Dan selama ini adalah juga udah banyak yang kebablasan kemudian ya. Nah kemudian dijelaskan lagi ya. Jadi kalaupun sekuat-kuatnya, misalnya adalah siapa Mas Bambang, siapa termasuk Gus Fuad misalnya gitu kan, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya, atau misalnya siapa Gus Abbas gitu, ya. Tapi kalau seandainya yang bergerak adalah tidak mampu melihat Allah, yang bergerak adalah hanya dirinya sendiri, masih dikatakan dalam ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika, ya. Kemudian ada wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika, ya.
permintaan atau perjuangan yang kita lakukan tidaklah tertahan selama yang melakukan itu tadi. Maka kata Abah, buat PWI harus diluruskan juga tauhidnya tadi semua. Kalau tidak diluruskan tauhid adalah akhirnya latihan kedugalan tadi semua. Kemudian latihanlah untuk kebal, kemudian latihanlah panah-panahan, kemudian latihan nggak kebal dibacok. Wah, itu yang kayak demikian itu kalau menurut Abah berarti dia tidak paham tadi semua ya. Iya. Jadi tidak akan menang. Ingat itu. Selama kita bersandar kepada kekuatan diri, tidak akan menang dalam perjuangan apapun. Itulah kunci kenapa Pandawa itu menang. Karena dia bersandar pada Krishna. Krishna itu seumpama diperlambangkan adalah Allah, gitu seolah-olah kan dalam Hindu kan gitu kan tadi. Dia bersandar pada Krishna. Bukan bersandar kepada senjata Krishna, bukan bersandar kepada ilmu pasukan Krishna, tapi dia hanya bersandar kepada Krishnanya. Maka diperlambangkan dalam perang Mahabharata itu Krishna dijadikan sebagai sais, pemimpin tadi semua tadi. Maka itulah dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumat. Allah itu adalah wali, pelindung. Maka kalau bukan Allah pelindungnya dalam setiap perjuangan apapun, ya tidak akan menang. Tadi semua. Akhirnya akan terbalik. Walladzina kafaru. Dan itulah orang-orang yang tertutup. Sehingga berbuat adalah dengan kemampuan dirinya. Ya. Sehingga timbullah kebencian tadi. Ingin menyembelih Baalwila, ingin intilah, ingin mengusir Baalwila. Nah ini juga harus diluruskan. Tadi semua. Ya. Karena berarti kita ini adalah merasa punya kekuatan, merasa kita sudah paling benar. Nah ini juga harus dibenarkan ya. Nah dikatakan oleh satu mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabu anta talibu bi nafsika. Permintaan tidaklah tertahan. Perjuangan PWI tidak akan tertahan selama niatnya adalah ilahi anta maksudi. Maka itulah baginda Nabi pada saat beliau hijrah ke Madinah adalah. Nah inilah yang kemudian disulis oleh Syekh Athaillah adalah la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Dikaitkan oleh beliau dengan tentang hadis innamal amalu bin niat. Maka setiap amal tergantung niatnya. Maka banyak orang yang berjuang di Baalwi, di PWI kemudian bertumbangan karena niatnya salah, bukan Allah dan Rasulnya. Berebut jabatan, tidak adanya persatuan, tidak adanya saling ini percaya kepada semua orang yang inilah akhirnya akan lemah sendiri ada semua. Nah inilah ya pelajaran juga kepada kita semua buat PWI semua tadi semua. Jadi tidak ada bahwa tujuan mendirikan PWI bukan untuk apa-apa. Tujuan berdirinya PWI bukan untuk ekonomi dapur tadi semua ya. Tetapi tujuan berdirinya PWI dari awal juga namanya juga perjuangan tadi semua ya. Tetapi adalah diniatkan adalah untuk karena Allah tadi semua ya. Maka kalau tidak karena Allah, jadilah kayak siapa tuh Om Kori gitu kan tadi. Akhirnya banyak orang yang akan menghinakan dirinya dalam kasus ini. Karena orang itu tidak berjuang dengan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang, itulah. Maka biarkan waktu yang akan membuktikan. Maka tadi kepada teman-teman yang dari PWI dari Jawa Tengah, kata Abah tadi semua, biar waktu yang akan membuktikan. Tadi semua. Yang emas itu adalah akan emas. Berapa lama pun digotak-gatik dia tetap akan emas. Tapi yang baja, tapi yang adalah besi karat, dia akan ketahuan dia berkarat. Dari semua. Siapa yang berjuang bukan karena Allah dan Rasulnya. Ingat, tidak akan menang. Ya. Perang Badar, perang Uhud yang sedemikian rupa. Perangnya adalah di Madinah. Base camp Nabi di Madinah. Pasukannya kuat. Hamzah sudah bersama Nabi. Khalid bin Walid sudah bersama Nabi. Abu Sufyan sudah bersama Nabi. Tapi kenapa perang Uhud itu kalah? Karena otak orang yang ingin berjuangnya itu bukan kepada nurut kepada Allah dan tadi. Atiullah wa atiur Rasul tadi semua. Wa ulil amri minkum tadi semua. Maka sekarang kan kalau PWI bencar di sana sini tadi semua saling curiga dan lain semua. Ini gambaran bahwa sesungguhnya niat perjuangannya adalah bukan karena Allah tadi semua. Yang satu adalah ingin mendapatkan kedudukan dan ternyata yang sudah kedudukan pun bukan kedudukan. Ada keuntungan materi di sebalik kedudukan. Nah ini harus diluruskan ya sahabat buat semua juga. Buat teman PWI di seluruh Nusantara tadi semua. Marilah kita innamal amalu binniyat. Perang Uhud membuktikan yang memimpin Rasulullah tadi semua. Perangnya adalah di kandang sendiri di Madinah. Hanya beberapa hanya berapa kilo saja dari tempat baginda Nabi, dari Masjid Nabawi, ada Gunung Uhud dari semua. Tapi kenapa kalah? Karena mereka tidak taat kepada aturan daripada baginda Nabi. Kata Nabi, selama belum aku instruksikan, jangan kau turun dari bukit Uhud itu. Akhirnya karena dikira bahwa pasukan Abu Jahal itu sudah kalah,
Akhirnya mereka melihat ghanimah. Nah inilah. Pada saat PWI ini sudah mulai berdiri dan semua, dan sudah melihat ada ghanimah dari kiri dari kanan, mulailah saling mengendus satu sama lain tadi semua ya. Dengan berbagai macam cara tadi semua. Jadi menurut Abah ini harus diluruskan kalau kita ingin berjuang karena Allah. Insya Allah siapa yang berjuang karena Allah adalah menunjukkan kebenaran, adalah karena Allah, marah karena Allah, perang karena Allah, dia akan menang tadi semua. Sebagaimana perang Badar, walaupun pasukan sedikit, perbekalan sedikit, insya Allah. Disitulah dikatakan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Nah inilah makanya akhirnya kenapa sampai di perang Badar itu kata Nabi, Allah berfirman, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Jadi kalau seandainya berjuang ini karena nafsu kita, ingin mengusir orang lain, nafsu kita hanya ingin menyalahkan orang lain atau membenci orang lain, memusuhi orang lain tanpa hak. Nah, ini adalah sudah bahaya, berarti tidak mampu melihat Allah secara tauhid. Tidak mampu melihat Allah dalam kasus ini. Nah, ini yang tidak boleh terjadi ya. Ini indah contoh perang Badar dan perang Uhud itu sahabat. Ya, jangankan hanya sekelas Gus Abbas, Kiai Imaduddin, tapi kalau seandainya baginda Nabi pun pemimpinnya, selama pengikutnya itu yang dicari adalah jabatan dan kedudukan, maka otomatis tidak. Marilah saling percaya di antara semua yang berjuang. Dan juga buat teman-teman kemarin kehadiran Kiai Syarif dari Tegal, kehadiran Kiai Alwi, kehadiran Kiai Musyafa dari ada beberapa kiai dah hadir ke Abah, ke Setu, ke sini. Abah memberikan saran kepada mereka, yang karena mereka akan ke tempat ya Kiai Agil, tapi karena Abah nggak bisa bertemu dengan Profesor Agil Siraj, tapi Abah menyarankan kepada mereka semua, tetaplah bahwa luruskan niat dalam perjuangan ini. Apakah engkau mendapatkan kedudukan ataupun tidak mendapatkan kedudukan? Insya Allah kalau niatnya karena Allah, kita akan mendapatkan kemenangan dari semua ya. Menang berarti bukan untuk mempermalukan yang lain. Menang berarti bukan menghinakan yang lain. Menang berarti bukan berarti mengusir yang lain. Bukankah baginda Nabi pada saat mereka sudah putuh Mekah, baginda Nabi pun adalah tetap tidak menyakiti mereka, menyayangi mereka. Dan inilah tujuan daripada sebuah perjuangan yang harus kita pahami. Kalau tidak demikian berarti kita ini belum paham. Maka dibagi kelompok manusia, ada yang mampu melihat af'al makhluk adalah mampu melihat af'al Allah. Tadi ada yang menjadikan makhluk adalah dalil adanya Allah, ada yang menjadikan Allah dalil adanya af'al ini. Nah, sekarang dalam kejadian kasus Balwi ini, apakah akan terbagi dua kelompok manusia? Ada manusia yang sudah mampu melihat Allah dalil adanya kejadian ini, ataukah kejadian ini melihat kejadian ini baru melihat Allah? Itu hanya tentang adalah kedalaman pemahaman tauhid dari semua. Maka dikatakan adalah satana baina may yastadilu bihi aw yastadilu alaih. Kemudian al mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Fa asbatala amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaih. Dikatakan adalah betapa jauhnya perbedaan antara orang-orang yang berdalil bahwa adanya Allah menunjukkan adanya alam, dan adanya alam adalah dalil menunjukkan adanya Allah. Tadi semua. Nah, dalam kasus Balwi ini juga sama. Mampu melihat Allah pada kejadian af'al ini, ataukah kita hanya melihat ini sebagai adalah mampu, masih mendingan tadi semua ya. Tapi jangan sampai kita kehilangan Allah di dalam setiap af'al apapun, kejadian apapun, sahabat ya. Itu saja barangkali sungguh yang harus kita luruskan adalah kembalikan dijelaskan ini adalah bagaimana apalagi dalam hikmah yang ini dikatakan adalah la tadlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima shiwaha walau arada lasta'malaka adalah min ghairi ikhrajin. Jangan engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan agar dia memperkerjakanmu dalam keadaan yang lain. Ya, dalam arti begini, jangan sampai kita ingin segera menyegerakan. Mungkin keinginan nafsu kita adalah biarlah Ba'alwi ini tunduk semua, kemudian sujud semua kepada kalian semua, gitu kan tadi. Inilah ya bahwa jangan meminta Allah untuk merubah keadaan, untuk mengganti dengan keadaan yang lain. Tapi biarkanlah Allah Maha tahu. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya.
Itu saja barangkali ya, buat teman-teman yang bertanya kepada Abah tentang bagaimana pandangan secara tauhid dalam kasus tertentu. Kalau menurut Abah dalam memandang segala perkara pun jangan lupakan tauhidnya. Karena kata Abah segala ini, ingat sekali lagi kata Abah sebagai penghujung ya. Kita semua berasal dari Allah dan segala yang dari Allah adalah harus wajib kembali pada Allah di alam dunia ini. Maka di alam dunia ini kita akan menghadapi berbagai macam ujian dari Allah lewat afalnya kah dari semua ya. Maka kita harus mampu melihat afal makhluk ini adalah merupakan afal Allah tadi semua ya kepada kita. Nah, maka segala apapun yang kita alami di dunia ini. Makanya Abah menjelaskan tentang secara hakikat tentang proses terjadinya kiamat ya. Kiamat itu bukan sesuatu yang menakutkan. Maka seharusnya dengan masalah ba'alwi ini pun harus sampai kepada kiamat. Kiamat itu kiam. Kiam itu apa? Kebangkitan. Harusnya dengan kasus ba'alwi ini, Abah melihat adalah kebangkitan Nahdlatul Ulama. Dengan kasus ba'alwi ini adalah kita kebangkitan ilmu di dunia ini. Dengan kasus ba'alwi ini untuk kiamat. Kiamat itu kiam tadi semua. Tetapi kiamat itu adalah sebuah proses yang panjang. Maka dalam syariatnya baginda Nabi menjelaskan dari mulai mengeringnya Danau Tebrias. Ya, artinya mengeringnya kesadaran manusia. Setelah manusia diawali dengan kesadaran adalah diawali dengan mengeringnya kesadaran tentang diri kita, maka disitulah akan muncul tentang dukhon. Kan tadi kan runtutan tentang apa dikisahkan Nabi tentang terjadinya sebuah proses kiamat. Ini kita nggak usah bicara dulu tentang kiamat kubro lah. Kita mungkin tidak akan ngalaminya tadi semua. Tapi adalah sebuah proses karena syariat itu harus bisa dibawa ke hakikat. Kalau dibawa ke hakikat berarti kiamat, proses kiamat itu bisa ditarik kepada diri kita pribadi atau ke sebuah organisasi atau ke sebuah bangsa. Diawali dari apa? Kehancuran sebuah bangsa itu diawali dengan mengeringnya tingkat kesadaran tadi. Pada saat ada kasus yang dilihat kasusnya. Pada saat ada kesempitan yang dilihat kesempitannya. Pada saat ada kemudahan yang dilihat kemudahannya. Padahal inilah berarti mengeringnya kesadaran. Kemudian yang kedua, setelah mengeringnya kesadaran akan timbul apa dalam kata baginda Nabi tentang kiamat ini? Akan muncul dukhon. Dukhon itu apa? Adalah asap hitam. Maka orang kalau sudah mengering kesadarannya dalam kehidupannya, baik urusan ekonominya, urusan agamanya, urusan akidahnya, maka akan muncul dukhon dalam akidahnya, dukhon dalam pekerjaannya, dukhon dalam keluarganya, dukhon dalam urusan-urusan kenegaraannya. Ya, maka akibat dukhon itulah maka akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kata dia ini kanan baik, kiri buruk, ini benar, ini salah. Tadi semua. Ini yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj, ada dualisme dalam pandangan kita. Karena kita tidak mampu melihat Allah dalam kesempitan dan tidak mampu melihat Allah dalam kelapangan. Yang ditunggunya adalah kelapangan tapi tidak mampu melihat Allah pada kelapangan, akhirnya akan pindah kesempitan. Pada saat datang kesempitan tidak mampu melihat Allah pada kesempitan, akhirnya juga sama. Jadi akhirnya makhluk di dunia ini ada digonjang-ganjing adalah dengan tadi Ya'juj wa Ma'juj, dualisme. Ingin surga, takut neraka. Ingin kaya, takut miskin. Ingin hidup, takut mati. Ini dualisme. Itulah yang disebut Ya'juj wa Ma'juj. Kalau sudah Ya'juj wa Ma'juj, kita menjadi dajjal. Jahil, orang bodoh. Dajjal itu dari orang jahil, orang bodoh. Bodoh dalam bertindak. Bodoh dalam memandang. Karena tidak mampu memandang Allah. Setelah jadi dajjal, kita akan setelah kita Ya'juj wa Ma'juj, ada dualisme, kita akan menjadi dajjal. Setelah dajjal, nah itulah maka sekarang ini sedang dajjal seolah-olah. Maka insya Allah akan muncul Imam Mahdi. Muncullah tadi kan sekarang dalam kasus Ba'alwi ini Kiai Imaduddin seolah-olah tuh Al-Mahdi semua. Muncullah orang-orang yang memberikan pencerahan, muncullah ilmu-ilmu baru. Itulah Al-Mahdi semuanya. Ya, orang-orang yang memberikan penyadaran kembali yang tadi sudah mengering tadi semua. Insya Allah setelah Al-Mahdi muncul di penghujungnya, insya Allah di perjuangan ini akan menyatu adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa itu perlambang adalah kasih sayang. Karena penghujungnya adalah kembali Rahman dan Rahim itu harus satu. Ya, tidak boleh tadi semua. Ya, dan Abah mengharapkan tadi Syiah dan Sunni pun bersatu seharusnya. Karena selama sahabat ini dipecahkan, tidak mungkin unsur dunia ini adalah majma'ah, adalah arba'at azma, adalah bergabungnya empat anasir, narun, hawaun, maun, turabun. Alam dunia ini karena alif lam lam ha itu narun, hawaun, maun, turabun. Mim ha mim dal juga Muhammad juga ada narun, hawaun, maun, turabun. Maka sahabatnya yang empat tidak boleh dipisah.
Dan Abu Bakar adalah merupakan perlambang tanah, Umar adalah perlambang api, Utsman adalah perlambang angin, Ali adalah perlambang air. Maka selama manusia di alam dunia ini Syiah, ini Sunni, maka inilah yang akan digunakan. Karena apa? Ada dualisme. Padahal dulunya sahabat itu adalah sahabat yang dimuliakan empat-empatnya oleh Allah. Tadi semua. Karena sahabat itulah seolah-olah perlambang. Tulisan Allah alif lam lam itu 4 huruf. Anak alam ini dibagi 4 alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Sehingga ruh manusia pun dibagi 4 tingkatan. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Sehingga juga manusia pun akan merasakan 4 surga. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Karena manusia berawal pun dari ciptakan dari wadi, madi, mani, manikam. Maka manusia akan terbagi jasad, kolbu, fuad, sir, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tadi semua. Ya. Maka tidak boleh 4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dipisahkan. Ini seolah-olah Sunni adalah, Syiah adalah membenci Abu Bakar dan Umar. Sementara ini adalah membenci kepada Ali. Dikit-dikit Syiah. Apa yang salah dengan Syiah? Karena Syiah juga yang adalah yang, nah makanya tadi yang dibenci itu adalah yang tadi. Kenapa? Sekarang Ahli Sunnah wal Jamaah pun seolah-olah menjadi 73 golongan. Syiah pun jadikan 10 golongan. Kembalikan kepada yang awal tadi semua ya. 4 sahabat itu tidak boleh dipisahkan. Akhirnya tadi Muammar Gaddafi hancur karena tadi antara Sunni dan Syiah. Husni Mubarak Mesir hancur karena Sunni dan Syiah. Kemudian juga sama termasuk Suriah, termasuk juga Saddam Hussein karena Sunni dan Syiah. Dan Indonesia pun sama, akan Sunni dan Syiah tadi semua. Tetapi kembalikan 4 sahabat yang itu sudah disatukan kembali, dicintai 4 sahabat ini oleh Syiah dan juga dicintai adalah Ali juga oleh Sunni tadi semua. Karena Ali dan Fatimah ini adalah merupakan satu adalah anak didiknya baginda Nabi dari sejak kecil hidup bersama Nabi, dan Fatimah adalah putri baginda Nabi. Tentu 2 orang ini memiliki kekhususan dan kemuliaan tadi semua ya. Maka ini juga menyadarkan kepada kita kenapa dikaitannya dengan Ba'alwi. Ba'alwi ini dikaitkan dengan Alawiyin seolah-olah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kaitannya dengan keturunan Ali bin Abi Thalib, berarti karena yang Allah ingin ingatkan kepada kita, benarkah kamu itu sayang pada Ali bin Abi Thalib? Benarkah kamu itu Al-Hasani atau Al-Husaini? Tadi semua. Dan sebagainya kepada Ba'alwi juga. Benarkah Ubaidillah? Karena Ubaidillah lah yang membunuh Hasan dan Husain. Benarkah orang ini? Nah, ini kan pelajarannya, ini hikmah yang Allah ingin buka kepada kita. Jangan ngaku-ngaku sebagai adalah Alawiyin keturunan Ali, tetapi kalau kalian mencintai Alawiyin Ali, maka sesungguhnya adalah berarti harusnya juga mencintai adalah duriat-duriat yang lain, karena ada di bagi Husaini dan Hasan dan Husain tadi semua. Maka Rut 2 inilah ke alam dunia menjadi Syahid dan Syahid tadi semua ya. Maka inilah barangkali juga pelajaran kepada kita semua. Hikmah daripada Ba'alwi ini begitu luar biasa. Bukan hanya di Indonesia, di Sabah, di Malaysia, dan di beberapa negara lain. Ya sahabat. Jadi marilah kita memandang dengan benar dengan segalanya. Ya tadi semua. Karena setelah kita ini sekarang ini masanya Dajjal. Tadi semua. Dajjal itu diperlambangkan adalah makhluk mata satu. Tadi semua. Berarti apa? Makhluk yang senantiasa hanya melihat sisi dunia. Dan dia melupakan sisi akhirat. Tadi semua. Tadi. Ya, padahal kalau seandainya Dajjal, kenapa Zionis itu diperlambangkan di dalam dolar itu adalah matanya satu, karena dia adalah akan menggiring kita kepada kaum kiri, berarti ingin berseberangan dengan seolah-olah begitu. Tetapi kembali semuanya harus kita mampu melihat benang merahnya, harus mampu melihat Allahnya dalam segala kejadian. Gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman Abah semua, jangan sampai adalah Anda boleh tidak suka dengan Ba'alwi, Anda boleh menolak Ba'alwi, tapi untuk benci secara zat hati-hati. Ya. Berarti kita sudah keluar, sudah kebablasan dari semua ya. Nah, makanya adapun Abah kadang-kadang sebagai syariat ya kita lakukan sebagai syariat, tapi pada saat Abah bicara sebagai hakikat, Abah ngerti. Karena pada saat mulut secara syariat ngomong, kolbu ngomongnya lain. Nah, ini ya harus dipahami oleh kita. Maka itulah kenapa Imam Ghazali menyarankan kepada kita, ilmu itu harus 2 dari semua ya. Syariat dan hakikat dari semua ya. Syariat, apa mata dohir menyaksikan ada pergerakan makhluk, tapi mata batin menyaksikan Allah di sebaliknya makhluk itu. Itulah yang diingatkan oleh Syatoilah, abaha wiskanankan laka kepadamu adalah antanduro, lihatlah segala af'al makhluk ini. Yang berkaitan dengan makhluk tadi, apakah Ba'alwi atau apapun, siapapun, tadi semua, PBNU dan lain sebagainya, ada fil mukawanat. Ternyata di sebalik
mukawan itu adalah kawana tadi semua. Nah, berarti di sebalik al-abid itu ada ma'bud tadi semua. Nah, bagaimana al-abid wal ma'bud wahid? Tadi antara mukawan dan kawana wahid tadi semua ya. Antara khalik dan makhluk diciptakan dengan khuluk adalah akhlak semuanya ya. Ya, ini saja barangkali ya sahabat tadi semua. Tidak bisa kita menghindari dengan segala apa yang terjadi. Jadi kalau seandainya adalah tumbuhnya kebencian yang itu berarti kita sudah kebablasan tadi semua ya. Sekali lagi marilah kita belajar memandang bahwa kemanapun kita memandang tadi aina matuwallu pasama wajhullah, kepada Ba'alwi wajhullah, ke sini pun wajhullah. Dan yang salah itu yang tidak mampu melihat Allah baik pada Ba'alwi maupun ke sini ya. Yang batil adalah batil, yang hak adalah hak tadi semua. Tapi yang di sisi adalah bagaimana kita menegakkan yang hak menurut hukum Allah, bukan mengikuti hawa nafsu kita tadi semua ya. Tugas kita adalah syariat, menyempurnakan syariat, menyempurnakan ikhtiar, sisanya adalah bukan urusan kita. Karena semua ini ada dalangnya. Semua ini ada. Itulah dalam Kifayatul Awam, di dalam Dasuk Yaumil Barohin adalah wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat, untuk wahdaniyat zat tadi semua ya. Semoga kita dengan kasus apapun, masalah apapun, tetap kita mampu melihat Allah, mentauhidkan Allah. Terima kasih Mas Bambang, Mas Arif, Mas Gunakan, Mas Ujo, dan semua teman yang minta kepada Abah dijelaskan tentang pandangan kasus ini secara tauhid dan secara secara ma'rifat ya, supaya nggak salah tujuan. Terima kasih. Terima kasih buat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar Abah Setu menjelaskan kita ya memandang ilmu polemik nasab ini dari segi ilmu tauhid. Nah, kalau kita lihat dengan apa yang dijelaskan oleh Abah Setu luar biasa, saudara sekalian. Ketika kita memandang polemik nasab ini, semuanya tidak ada yang salah. Semuanya adalah af'al Allah. Oleh karena itu, kalau kita mengedepankan ilmu tauhid ini, saudara sekalian, saya yakin tidak ada yang caci maki. Tidak ada yang saling mengklaim paling dirinya paling benar, dirinya paling sahih, dan lain sebagainya. Semuanya kita adalah sama, antara habaib, lalu kemudian antara kubu PWI, misalkan, saudara sekalian. Nah, semuanya adalah datangnya dari Allah. Nah, tinggal kita mau mengambil daripada hikmah apa yang terjadi di sini. Ya, itu terlepas dari ilmu syariat, saudara sekalian. Kalau kita melihat dari ilmu tauhid seperti apa yang disampaikan oleh Abah Setu, luar biasa, saudara sekalian. Di mana ketika Abah Setu menyampaikan hal yang luar biasa ini, kita semua kayaknya tidak ada yang saling terlalu membenci. Baik dari kubu Kiai Imaduddin. Ya, memang kalau kita lihat secara syariat, Habib Ba'alwi ini memang jauh melenceng daripada apa yang sudah diajarkan oleh Kiai ajengan kita, saudara sekalian. Namun, ketika kita memandang dari segi ilmu tauhid, semuanya datangnya dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita berjuang di PWI, seyogianya jangan sekali-kali kita mencaci maki habaib, merendahkannya, bahkan mengatakan mereka sesat. Nah, ini kalau kita berkacamata daripada ilmu tauhid. Nah, kalau kita berkacamata dari ilmu syariat, saudara sekalian, ilmu fikih, ya memang mereka ini sudah jelas-jelas, saudara sekalian, melakukan pelanggaran. Nah, mungkin ini pentingnya, kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Abah itu benar ya. Karena banyak ilmu-ilmu adab yang harus kita tuntun. Oleh karena itu, kebenaran yang disampaikan tanpa ada adab di sana, maka kebenaran itu akan sedikit cacat, saudara sekalian. Oleh karena itu, seyogianya kebenaran ini disampaikan dengan adab yang luar biasa, maka kebenaran itu akan bersifat mutlak. Seperti apa yang disampaikan oleh Abah Setu kita, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.